셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 MSI akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ijtihad sebagai sumber agama Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Ria Ariska, NIM 2521020, dan teman saya Naura Laksana Sabila dengan NIM 2521052. Dan saya Alifat Waidah, NIM 2521083. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahad. Kata ini mempunyai arti yang pertama kesanggupan atau al-wus'u, kekuatan atau al-taqoh, dan berat atau al-masyaqqah. Kemudian ada beberapa pendapat tentang pengertian ijtihad. Yang pertama, menurut Wahdah al-Sulaimi, ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci dalam syariat. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad yaitu mengarahkan segala kemampuan mujtahid akan keluasan ilmunya dalam upaya mengetahui hukum syariat. Ijtihad juga bisa disebut sebagai salah satu usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas. Selanjutnya yaitu landasan ijtihad. Landasan ijtihad yaitu Al-Quran serta sunnah Rasulullah. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sadaqallahul. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Di sini menjelaskan bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan dengan melihat kitab Al-Quran. Kemudian ada as-sunnah, yaitu salah satunya adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Hadis ini menunjukkan bahkan ijtihad berlaku apabila sebuah persoalan tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran ataupun hadis. Ijtihad juga dipandang sebagai suatu tindakan yang terpuji apapun hasilnya. Adalah ruang lingkup dan macam-macam ijtihad. Jadi ruang lingkup ijtihad merupakan bahasan-bahasan apa saja yang masuk atau boleh untuk dilakukannya ijtihad. Ruang lingkup ialah furu' dan ghaniyah, yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nas Al-Quran dan hadis. Hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil dhoni atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disinggung oleh hadis yang statusnya dhoni dan mengandung penafsiran, serta hukum Islam tentang sesuatu yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung dalam Al-Quran, hadis maupun ijma para ulama, serta yang dikenal dengan masail fiqhiyah dan waqiyah. Di antaranya ruang lingkup ijtihad yang pertama adalah hukum yang dibawa oleh nas-nas yang dhoni. Yang kedua adalah hukum yang dibawa oleh nas qat'i tetapi dalalahnya dhoni, maka objek ijtihadnya hanya dari segi dalalahnya saja. Yang ketiga adalah nas yang hurufnya dhoni tetapi dalalahnya qat'i. Yang keempat, tidak ada nas dan ijma, maka di sini ijtihadnya hanya dilakukan dengan segenap metode dan cara. Lalu macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Dan yang kedua adalah ijtihad jama'i, adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Yang terakhir yaitu kaidah-kaidah ijtihad. Menurut Sofwan bin Adnan Dawudi dalam kitabnya yang berjudul
qawaid usul al-fiqh wa tatbiqatuha. Kaidah ijtihad itu ada 11. Yang pertama yaitu ijtihad adalah salah satu dasar dari dasar-dasar fikih atau usul fikih. Kemudian kaidah yang kedua yaitu tidak ada ijtihad kecuali dari kalangan ulama mujtahid. Kaidah yang ketiga yaitu yang wajib ijtihad dan yang benar adalah satu. Kaidah keempat yaitu pintu ijtihad adalah terbuka dan tidak tertutup. Kaidah kelima, tidak ada ijtihad bersamaan dengan adanya nas. Kaidah yang keenam, bahwa ijtihad itu berpahala. Kaidah yang ketujuh, ijtihad jam'i adalah lebih utama dibandingkan dengan ijtihad far'i. Kaidah yang kedelapan, ijtihad dalam rangka untuk memahami nas adalah teruji. Kaidah kesembilan, ijtihad itu tidak batal oleh ijtihad lain. Kaidah yang ke-10, taklid kepada mujtahid adalah wajib bagi orang awam. Dan kaidah yang terakhir yaitu ijtihad seorang perempuan diperbolehkan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.